Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, kita jumpa di media MCA Solo. Kita hadir menggunakan satu konsep baru, yaitu konsep podcast dengan program yang bernama MCA Talks. Jadi di program ini program baru, kami menghadirkan narasumber-narasumber untuk ngobrol, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, sehingga ini adalah media ruang untuk bertanya bagi pemirsa sekalian yang punya kegelisahan, punya pertanyaan, punya berbagai macam hal yang ingin ditanyakan, maka bisa silahkan ditanyakan melalui nomor 081229931010. Saya ulangi sekali lagi, bagi pemirsa yang ingin bertanya silahkan untuk langsung WhatsApp ke nomor 081229931010. Jadi di sini kita akan bertanya dengan narasumber yang sesuai dengan tema masing-masing, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan membahas satu tema yang mungkin relate, dekat dengan mayoritas daripada kita semua, yaitu kita akan membahas tentang remaja dan budaya dalam perspektif Islam. Dan sudah bersama dengan kita saat ini Ustadz Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini program baru Ustadz, dan alhamdulillah antum perdana di sini sebagai narasumber, dan tentunya nanti kita akan membahas berbagai macam hal tentang remaja dan budaya dalam perspektif Islam. Tapi sebelum itu ana dengar-dengar dan ana tahu antum aktif Ustadz ya di media sosial untuk membahas berbagai macam hal dalam Islaman begitu Ustaz. Mungkin antum bisa cerita sedikit Ustaz tentang latar belakang antum di media sosial ini Ustaz. Ya, jadi memang dulu ketika saya masih belajar, memang cita-cita saya itu dari awal ketika nanti saya lulus, saya kepengen berdakwah di media sosial, karena memang kita tahu bahwa sekarang ini sebagian besar masyarakat muslim kita itu lebih sering ada di internet, lebih sering ada di dunia maya daripada mereka itu ada di masjid. Nah, bukan berarti di sini kita meninggalkan masjid, tidak. Tapi dengan kita hadir di media sosial, insya Allah itu bisa menjembatani masyarakat-masyarakat kita untuk akhirnya nanti mereka kembali ke masjid. Nah, di situ kita juga membahas berbagai masalah yang relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mungkin yang kita bahas di situ bukan hal-hal yang besar ya, seperti geopolitik atau apapun. Kita mungkin di situ bahas tentang kenapa kok banyak orang malas sholat. Terus kita juga bahas tentang berbagai masalah rumah tangga. Kita juga di situ bahas tentang masalah pendidikan anak. Jadi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari, relate dengan kehidupan sehari-hari. Iya, betul ya. Nah, tapi sekarang kalau dulu saya mungkin pakainya video, tapi sekarang video sudah ganti akun. Kita pakai akun catatan santri, itu catatan _santri, karena mungkin produksi kontennya lebih mudah karena bentuknya karosel dan catatan. Dan alhamdulillah di media sosial khususnya di TikTok itu sangat diminati. Oke, berarti ini juga sejalan dengan media MCA Solo ini Ustaz ya. Alhamdulillah media MCA Solo ini kan juga ingin merambah masyarakat yang mungkin tidak bisa hadir ke Masjid Jami' Assegaf, sehingga dengan konten-konten edukatif, dengan berbagai macam konten Islami, salah satunya MCA Talks ini, kita juga berharap seperti yang antum inginkan, bahwasanya kita ingin menjangkau masyarakat-masyarakat yang mungkin saat ini lebih banyak di dunia maya dibandingkan di masjid. Baik Ustaz, jadi ini kita akan masuk ke pembahasan insyaallah Ustaz. Jadi seperti yang tadi sudah Ana sampaikan, kita akan mencoba bertanya kepada antum tentang remaja dan budaya. Tapi sebelum itu Ustaz, Ana pengen menyampaikan satu kegundahan, bahwasanya saat ini kan kita tahu masyarakat ini menganggap bahwasanya remaja itu ya perubahan yang kelihatan. Dulunya suaranya cempreng misalnya, terus ini wis joko, suaranya sudah berat gitu saja. Kemudian misalnya sudah banyak jerawatnya tumbuh dan lain sebagainya, ini sudah dewasa. Nah, apakah kemudian remaja dalam sudut pandang Islam itu hanya sebatas itu, atau ternyata Islam memiliki sudut pandang lain dalam memandang status remaja seseorang? Ya,
Jadi memang sebelum kita bahas bagaimana pandangan Islam sekarang ini, nah kita perlu tahu kenapa kok masyarakat kita ini memandang remaja itu hanya sekedar dari penampilan fisik, seperti yang tadi baru saja antum sampaikan. Mereka melihat anak itu sudah besar ketika fisiknya tambah besar, suaranya jadi pecah, terus ada jerawatnya dan lain sebagainya lah. Nah, kenapa kok pandangan seperti itu bisa terjadi? Yaitu sebab utamanya adalah memang karena dunia modern ini memandang segala sesuatu itu secara materi. Nah, karena mereka memandang segala sesuatu secara materi, akhirnya bahkan urusan pendidikan anak, urusan keremajaan ini pun dipandang secara fisik, secara materi. Nah, tapi Islam memandang jauh di belakang itu, ya. Kita tahu bahwa dalam Islam orang itu mulai masuk remaja ketika mereka transisi dari anak-anak menuju ke balik. Nah, apa titik krusialnya di sini? Ya, dulu ketika anak itu belum memasuki usia balik, mereka itu setirnya itu dipegang sama orang tuanya. Sehingga ketika mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terjadi pada anak tersebut, maka yang disalahkan dan yang bertanggung jawab atas kesalahan itu adalah orang tuanya. Tapi ketika anak ini sudah memasuki ranah balik, maka sekarang dia yang memegang setirnya sendiri. Nah, oleh karena itu semua kesalahan-kesalahan yang terjadi pada anak tersebut, maka dia itu sendiri yang bertanggung jawab. Jadi transisi ke remaja di dalam Islam itu bukan cuma transisi fisik, tapi ada transisi tanggung jawab, ada transisi spiritual, ada transisi yang banyak sekali berhubungan dengan tanggung jawab pribadinya. Termasuk kewajiban-kewajiban itu sudah mulai ada pada anak yang masuk remaja atau transisi balik tadi, berarti kewajiban-kewajiban sudah menjadi tanggung jawab dia, Ustaz, ya? Betul, makanya itu tadi dikatakan bahwa mereka memegang setirnya sendiri. Kenapa? Karena kalau dulu mereka tidak sholat, ya tidak dosa. Kalau dulu mereka tidak puasa, ya tidak dosa. Kalau dulu mungkin mereka itu melakukan kemaksiatan, belum dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang semua itu dicatat di dalam lembaran amalnya, dan dia wajib nanti akan mempertanggungjawabkan hal itu ketika di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pena itu diangkat terhadap 3 orang. Di antaranya adalah anak-anak sampai mereka itu balik. Artinya lembaran amalnya itu kosong. Tapi begitu balik, maka catatan amalnya ini tadi mulai dicatat, segala sesuatunya mulai diperhitungkan. Berarti start kehidupan itu sudah sejatinya bagi manusia Islam itu start kehidupan, catatan berjalan itu mulai balik itu, Ustaz, ya. Betul sekali. Mulai remaja. Betul. Sehingga ini jadi waktu yang sangat krusial berarti, Ustaz. Ya. Karena ketika awalnya ini startnya buruk, biasanya mempengaruhi gimana keberjalanannya, Ustaz, ya. Betul sekali. Jadi masa anak-anak itu adalah masa di mana orang tua mempersiapkan anak ini untuk menjalani tanggung jawabnya nanti setelah mereka balik, seperti itu. Baik, berarti dari sini kita dapat ambil satu kesimpulan berarti, Ustaz, bahwasanya Islam itu tidak hanya memandang sebatas fisik, Ustaz, ya. Betul. Memandang jauh yang lebih besar, termasuk diantaranya adanya transisi kehidupan, transisi tanggung jawab. Dan ini menjadi satu hal yang penting juga agar kita mempersiapkan remaja-remaja kita agar punya bekal menjalani kehidupan. Baik, Ustaz. Nah, kemudian, Ustaz, berarti anak-anak ini, remaja-remaja ini, mereka terkadang, Ustaz, kalau kita lihat ya orang-orang anak-anak remaja di sekitar kita, mereka belum memahami konsekuensi ini, mereka belum memahami tanggung jawab ini, sehingga terkadang mereka masih belum bisa mengatur waktu, mereka belum bisa mengemban tanggung jawab, sekalipun mungkin tanggung jawabnya berbeda dengan orang dewasa, Ustaz, ya. Tapi kita lihat masih banyak yang menyepelekan sholat, masih banyak yang nggak nurut sama orang tua. Nah, itu gimana, Ustaz, menanggapi atau melihat fenomena ini, Ustaz? Ya, jadi itu sebetulnya kembali ke yang tadi kita bahas. Jadi memang masa sebelum anak itu balik itu adalah masa di mana orang tua itu mempersiapkan anak untuk masa setelah balik. Nah, kalau misalnya
anak itu ternyata mengalami banyak sekali masalah ketika mereka balik. Seperti yang tadi antum sebutkan, mereka tidak nurut sama orang tua, mereka tidak bisa mengatur waktu dan lain sebagainya. Nah, itu berarti ada kecacatan di masa sebelumnya yang harusnya tidak terjadi. Ya, mungkin di situ orang tua biasanya kebanyakan hanya fokus pada pendidikan taklim saja, bagaimana anak ini pinter, bagaimana anak ini punya nilai yang bagus dan lain sebagainya, tapi mereka melupakan sisi tarbiyah, sisi pendidikan, gimana anak ini secara spiritual juga bertumbuh, secara karakter juga bertumbuh. Ya, juga mungkin orang tua itu sekedar hanya memerintahkan begitu saja, nyuruh saja di rumah, tidak ngasih contoh dan tidak mengajak anak ini dengan hikmah dan mauidhatul hasanah. Jadi hikmah dan mauidhatul hasanah ini bukan cuma ceramah di masjid. Di rumah itu orang tua harus seperti itu kepada anaknya. Jadi mengajari anak, kenapa kok harus begini, kenapa kok harus begitu, dibimbing. Nah, sehingga nanti ketika mereka dewasa itu sudah siap. Nah, biasanya orang tua cuma tadi peduli dengan nilai-nilai, peduli gimana anaknya makan, peduli gimana anaknya pinter di kelas, tapi karakternya itu kosong, ya. Terus juga kebijaksanaan dan teladan orang tua itu tidak ada. Akhirnya karena kecacatan-kecacatan ini, akhirnya anaknya pun ketika balik juga mengalami kecacatan itu tadi. Jadi berdampak kepada masa remajanya ketika pendidikan di masa kecilnya itu kurang baik, Ustaz, ya? Betul, betul. Satu lagi, Ustaz, termasuk yang jadi tantangan remaja saat ini, kita tahu tadi sudah kita bahas sedikit sebenarnya, media sosial, Ustaz. Yeah. Saat ini hampir-hampir bahkan jangankan remaja, anak-anak saja sekarang megang HP, Ustaz. Apalagi yang remaja, dan kalau sudah remaja kadang kontrol orang tua terhadap apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengar oleh anak, apa yang dimainkan oleh anak, ini sangat terbatas kadang, Ustaz. Bahkan mungkin sekarang ini anak-anak remaja jauh lebih pintar dari orang tuanya daripada masalah teknologi tadi, Ustaz. Nah, gimana, Ustaz, kita sebagai orang tua atau kemudian sebagai seorang muslim mengatur penggunaan media sosial bagi remaja ini, Ustaz, atau teknologi secara umum? Ya, jadi memang teknologi itu tidak bisa kita atur. Ya, jadi informasi itu sangat deras sekali, sangat masif sekali. Bahkan dalam satu hari mungkin orang itu bisa menerima sekian ribu, sekian ratus ribu informasi. Nah, ini adalah satu hal yang tidak mungkin bisa kita kontrol dan tidak mungkin bisa kita atur. Nah, yang bisa kita atur, yang bisa kita kontrol itu ya orangnya. Jadi mungkin cara yang paling bijak saat ini itu bukan kita itu membatasi atau melarang anak-anak menggunakan sosial media, karena itu sangat mustahil. Nah, tapi yang kita lakukan adalah kita harus membangun filter anak tersebut dari dalam. Membentengi itu dengan apa? Yang pertama dengan ilmu. Nah, anak ini harus dikasih ilmu agama yang betul. Ya, karena kalau tidak ada ilmu, bagaimana dia bisa memilah mana yang betul, mana yang salah? Ya, akhirnya nanti yang dia jadikan tolak ukur untuk mengetahui apakah ini benar, apakah ini salah itu adalah hawa nafsunya, kecenderungannya. Wah, ini kayaknya cocok nih sama saya nih, udah saya ikut. Wah, ini kurang cocok nih sama saya nih, ya udah saya tinggalkan. Jadi yang menjadi tolak ukur itu hawa nafsu, bukan ilmu. Terus yang kedua adalah selain ilmu, kita juga harus membangun anak, memberikan benteng secara spiritual. Ya, anak itu harus diajari dari kecil atau ditanamkan pelan-pelan tentang muraqabah, takut kepada Allah. Diawasi, Ustaz, ya, merasa diawasi. Betul. Terus mereka harus punya kesadaran bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensi duniawi. Mungkin itu sudah banyak dibahas oleh para pakar, ya. Itu kita bisa cari dan kita bisa tonton sendiri. Terus yang kedua juga ada konsekuensi ukhrawi. Ya, konsekuensi ukhrawi ini kadang menjadi panjang dan sulit untuk kita hindari. Contoh,
mungkin ada beberapa anak-anak muda yang kecanduan tontonan-tontonan yang haram. Ya. Nah, kecanduan ini kan bukan satu hal yang mudah. Oke. Untuk melepaskan kembali. Untuk dari melepaskan ikatan. kembali. Lah, konsekuensi duniawinya jelas ya, merusak otak dan lain sebagainya, itu udah dibahas sama para psikolog. Tapi konsekuensi ukhrawinya itu bisa membuat kita meninggal dalam keadaan su'il khotimah. Naudzubillah min dzalik. Kita bisa nanti di akhirat kalau kita kecanduan seperti ini, kita bisa jauh dari Nabi Muhammad. Kita tidak bisa mandang orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah kelak ketika di padang mahsyar dan lain sebagainya. Nah, konsekuensi itu harus disadari dan harus ditanamkan sebelum anak itu mulai berinteraksi dengan media sosial. Oh, iya. Jadi ngasih bekal dulu sebelum. Dikasih bekal dulu, baik bekal ilmu ataupun bekal spiritual itu tadi. Ya, rasa takut dan lain sebagainya. Nah, Ustaz, rasanya itu tadi sudah cukup nih Ustaz untuk membahas bagaimana Islam memandang remaja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz, yang kemudian juga berkaitan dengan permasalahan ini. Ini ada satu pertanyaan, di kalangan remaja itu kadang mereka sebenarnya tahu Ustaz mana yang baik, mana yang buruk, tapi mereka tetap cenderung melakukan sesuatu yang salah. Nah, gimana Ustaz solusinya? Ya, jadi yang pertama kita harus tahu masalahnya itu letaknya di mana. Jadi masalah untuk remaja saat ini itu bukan karena mereka tidak pinter dan juga bukan karena mereka itu tidak tahu aturan. Itu satu. Nah, masalahnya terus di mana? Ya, masalahnya ada pada jurang yang besar yang ada antara pengetahuan dan juga adab. Kita mungkin ngelihat anak muda ini informasinya banyak. Tapi informasi ini hanya sekedar data yang kosong. Adabnya itu betul-betul tidak ada, kontrol diri itu tidak ada. Dan datanya belum tentu valid juga Ustaz ya. Datanya juga belum tentu valid. Banyak hoax dan lain banyak sebagainya. hoax dan lain sebagainya karena filternya juga belum kuat tadi itu. Lah, kenapa kok ini bisa terjadi? Ya, ada beberapa sebab di sini. Yang pertama adalah karena dunia modern ini mendidik remaja itu untuk memuja egonya. Ya, jadi mereka dididik bahwa aku harus bahagia, aku harus bebas. Hidup ini adalah hidupku aturanku dan lain sebagainya. Fokusnya Akhirnya kepada diri sendiri. Fokusnya kepada aku dan mereka nganggap itu adalah satu kebebasan yang mereka miliki. Aktor utamanya. Iya, saya adalah aktor utama kehidupan saya. Yang lain nggak usah ganggu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tahu bahwa media sosial, terus film, lingkungan sekitar itu secara tidak langsung mendidik anak-anak kita dengan menghiasi keburukan itu menjadi terlihat sebagai sesuatu yang keren. Ya, wah ini keren nih. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ini menjadi jatuh cinta dengan keburukan tersebut. Penyakit ini yang harusnya dihindari, yang harusnya dijauhi, malah jadi sesuatu yang digandrungi, jadi sesuatu yang dicintai. Itu masalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah karena remaja sekarang ini lebih percaya sama influencer daripada percaya sama ustadznya, daripada percaya sama ibunya, daripada percaya sama bapaknya. Akhirnya nilai-nilai mereka itu yang bentuk siapa? Ya, yang bentuk influencer ini. Konten TikTok saja. Konten TikTok, ada apa? Standar TikTok ini kan kita sekarang sering dengar itu, ya kan? Nah, terus gimana solusinya? Nah, solusinya yang pertama tadi, dahulukan tarbiyah sebelum ngajar. Kita sebelum kasih ilmu, kasih bekal tarbiyah spiritual yang banyak supaya mereka punya benteng spiritual ketika menghadapi lingkungan ini tadi. Takut sama Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orang tua itu di rumah harus jadi teladan. Nah, kalau orang tua ini di rumah jadi teladan, maka anak ini akan rindu dengan yang namanya kebaikan. Jadi ketika di rumah itu agama ini bukan sesuatu yang
mereka ini apa ya, ketika ketemu orang tua tuh bukan sinyalnya tuh takut dihukum, takut apa, tapi justru malah melihat orang tua itu sebagai sosok yang mereka rindukan, sosok yang bijaksana, sosok yang bisa ditiru. Jadi itu penting. Jadi orang tua itu sebetulnya juga harus berusaha untuk mendidik dirinya sendiri supaya menjadi panutan bagi anaknya. Terus kemudian yang ketiga adalah di rumah itu harus ada aktivitas bersama yang mungkin lebih mengasihkan buat anak daripada cuma nonton gadget. Nah ini kembali lagi kepada kreativitas orang tua di rumah itu seperti apa. Nah lalu yang terakhir adalah ya tadi, anak harus dikasih filter. Filternya apa? Ilmu dan filter spiritual. Supaya mereka tuh bisa tahu, oh ini baik, ini buruk, ini baik. Terus kalau mereka sudah tahu ini baik, mereka bisa kontrol diri mereka untuk menjalankan kebaikan itu. Ya, kalau mereka itu tahu ini buruk, mereka punya kontrol diri untuk tidak terjerumus di dalam keburukan tersebut. Jadi mungkin itu yang jadi perhatian buat orang tua dan juga anak remaja kita. Ini ada pertanyaan langsung nih Ustaz dari live. Dari Mas Apianto Boyolali, Ustaz. Pertanyaannya, Ustadz, hobi saya itu pencinta alam, tapi setiap kali liburan, kebanyakan waktu luang saya gunakan untuk daki sama teman-teman. Dan ketika kegiatan berlangsung, sebagai seorang muslim, saya tetap harus jaga waktu sholat. Sedangkan kendalanya, itu kadang untuk toharoh, itu ala kadarnya Ustadz, sehingga tidak bisa secara penuh gitu ya. Nah, gimana pandangan syariat terhadap hal-hal semacam ini, dan mohon nasihatnya agar hobi tetap bisa jalan dan syarat tidak dilanggar. Ini bagus Ustadz. Remaja punya hobi naik gunung, tafakur alam Ustadz ya. Tapi di satu sisi ketika melaksanakannya ada keterbatasan menjalankan syariat dalam bidang toharoh. Nah, mungkin antum bisa jawab atau ngasih persepsi lain Ustadz. Terima kasih. Sebetulnya pertama ini hobi yang sangat positif. Ya, kita perlu apresiasi anak-anak muda yang memang punya hobi-hobi yang positif. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri bilang nafsu kita itu kalau tidak disibukkan dengan kebaikan maka dia akan menyibukkan kita dengan keburukan. Nah, salah satu cara untuk menyibukkan nafsu kita dengan kebaikan itu dengan memiliki hobi-hobi yang bermanfaat seperti mendaki gunung atau nulis atau mungkin olahraga dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan masalah toharoh tadi, nah tentunya sebagai seorang muslim kita ini punya kewajiban untuk belajar kan. Nah, belajar ini bukan berarti kita harus belajar seluruh syariat dari segala sisi. Tidak, kita cuma diwajibkan untuk belajar agama yang kaitannya dengan hal-hal yang memang kita kerjakan sehari-hari. Salah satunya adalah toharoh. Nah, toharoh ini itu di dalam syariat sudah diatur. Ketika ada air itu bagaimana, ketika tidak ada air itu bagaimana. Ya, cara istinja kalau memang ada kamar mandi, ketika kita di rumah itu bagaimana. Terus kalau kita di luar tidak ada air, maka kita bisa menggunakan batu. Nah, itu tata cara istinja dengan batu itu bagaimana. Kalau kita tidak menemukan air untuk wudhu, akhirnya kita tayamum. Lah, tata cara tayamum itu bagaimana. Jadi mungkin sebetulnya itu tidak ada masalah sama sekali, karena jalan keluarnya, Ustaz, ya? Sudah ada tata caranya. Toharoh ketika kita istinja, ketika tidak ada air mau pakai batu, ada tata caranya. Dan itu bukan satu hal yang dilarang di dalam agama. Terus kalau kita mendaki gunung terus misalnya tidak menemukan air sehingga kita harus tayamum, bagaimana cara tayamumnya? Nah, mungkin dan ini bisa dipelajari cuma dalam satu kali pertemuan. Artinya bukan terus kita harus belajar 1 bulan. Enggak, kita duduk sama satu ustadz, kita minta waktunya, duduk 1 jam, tolong jelasin masalah ini, kita catat, kita pahami betul-betul. Udah, itu nanti hobinya bisa terus jalan dan jangan ditinggal karena itu positif. Terus nanti yang dipelajari bisa dijalankan, dan kalau nanti misalnya ada kasus-kasus tertentu yang mungkin dia tidak tahu hukumnya, langsung aja tanyakan ke ustadz tersebut. Nah, jadi sebenarnya kasus ini bisa ada jalan keluar tapi dengan ilmu, Ustaz, ya? Dengan ilmu, betul. Tidak bisa kita jawab saat ini karena justru panjang sekali. Oh iya, itu pembahasannya sangat panjang. Tapi bagi Mas Aprianto tadi
jalan keluarnya silahkan belajar. Tentunya itu ada solusinya dari Islam terkait bagaimana jika tidak ada air, jika tidak bisa istinja dengan maksimal menggunakan batu dan lain sebagainya, nanti bisa bertanya kepada ustadz di sekitarnya atau kepada ustadz-ustadz yang bisa ditemui. Kemudian Ustadz ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Ada saat ini mungkin ada istilah-istilah seperti kata gaul Ustadz. Kata gaul, orang itu kalau misalnya dia tidak pandai sosial, dia kuper, kurang pergaulan dan lain sebagainya, itu dianggap tidak keren. Nah sebetulnya gimana Ustadz batasan pergaulan seorang remaja? Apakah kemudian ketika kita mau mencoba atau remaja mencoba mau gaul, itu kemudian menerjang batasan-batasan yang seharusnya Ustaz? Ya, jadi kita harus menerjemahkan ulang dulu apa itu gaul. Nah, gaul yang ada di benak para remaja kita saat ini itu adalah maknanya itu adalah makna yang didesain oleh masyarakat dan media sosial yang tentunya punya cara pandang yang jauh dari agama, jauh dari syariat. Nah, jadi kita perlu paham dulu apa sih definisi gaul yang sebenarnya. Jadi gaul yang betul itu adalah ketika kita bisa tetap bersinar di antara teman-teman kita tanpa harus memadamkan cahaya iman kita. Jadi kita tetap bergaul dengan mereka, kumpul dengan mereka, tapi kita juga tetap memegang prinsip-prinsip kita. Ketika ada tren yang berlawanan dengan prinsip kita, maka di saat itu kita harus ngerem. Dan kalau misalnya ada provokasi dari komunitas yang mana kita ada di dalamnya, ada tekanan dari komunitas yang ada di dalamnya untuk kita melanggar aturan syariat demi mengikuti tren itu, di situ kita justru jadi pihak yang memberi pengaruh, bukan pihak yang terkena pengaruh. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjelaskan kepada mereka, kenapa kok saya pegang prinsip seperti ini? Kenapa kok tren ini tidak bisa saya ikuti? Tentunya dengan bahasa yang cocok, dengan bahasa yang tidak menggurui. Nah, dengan ini maka justru ya dia akan menjadi lebih gaul daripada yang lain. Nah, jadi kita perlu mendefinisikan ulang kata gaul itu saja. Karena kita harus definisikan ulang. Salah pahami. Betul. Yang penting ikut keren, ikut tren, dianggap keren. Tapi kalau itu mengorbankan keimanan kita, mengorbankan identitas keislaman kita, maka itu enggak bagus Ustaz. Enggak bagus. Nah, saat ini ada lagi pertanyaan berkaitan tadi dengan yang antum sampaikan. Bahwasanya orang tua itu punya porsi untuk mengajar dan mendidik Ustaz. Nah, tapi ini ada pertanyaan bahwasanya kadang remaja-remaja saat ini hubungannya dengan orang tua itu renggang Ustaz. Anak terkadang lebih suka interaksi di luar. Anak lebih nyaman untuk di luar rumah. Sedangkan ketika di rumah ya akhirnya hubungan dengan orang tuanya dingin-dingin saja, kemudian nggak hangat. Justru ketika di rumah mereka menganggap banyak problem yang justru terjadi. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya, jadi ini kembali lagi kita harus tahu ya apa sebabnya ini. Kenapa kok hal ini itu bisa terjadi? Ya, yang pertama adalah karena memang kita perlu tahu bahwa di luar sana, di luar rumah maksudnya, entah itu dunia maya, entah itu lingkungan sekitar, itu di situ banyak ideologi tandingan yang menjadi lawan dari hal-hal yang ditanamkan di dalam rumah. Nah, kenapa kok anak itu lebih suka di luar daripada di rumah? Karena mungkin dia merasa bahwa hal-hal yang ada di rumahnya ini membosankan, tidak menarik, kolot dan lain sebagainya.
Sedangkan yang dia lihat di luar itu keren, menarik, gaul itu tadi. Sehingga di sini dia pelan-pelan mulai menjauh dari rumahnya, menjauh dari orang tuanya. Nah, bahkan Al-Fakir itu pernah dengar dari salah satu ulama besar, yaitu Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur, di salah satu ceramah beliau, itu beliau bilang bahwa ketika menceritakan Qabil yang membunuh Habil, ya, anak Nabi Adam ini, gimana sih langkah-langkah iblis untuk sampai bisa menjerumuskan Qabil hingga membunuh saudaranya? Dikatakan langkah awalnya adalah menjauhkan Qabil dari ayahnya, dari Nabi Adam. Ketika anak ini sudah jauh dari orang tuanya, sudah jauh dari rumahnya, maka yang membentuk dia ya iblis, yang representasikan dengan apa yang ada di media sosial dan keburukan-keburukan yang ada di luar. Nah, terus gimana solusinya? Solusinya yang pertama adalah kita harus menjadikan rumah kita itu sebagai zona aman buat anak kita. Jangan sampai anak itu kalau masuk ke rumah, mindsetnya adalah, wah, saya kalau masuk rumah, saya nanti akan cuma dihakimi, disalah-salahkan, ya, disuruh ini, disuruh itu, sehingga rumah itu jadi beban buat mereka. Nah, ini tugas orang tua yang sangat penting sekali. Mereka menjadikan rumah itu ya betul-betul rumah, betul-betul tempat kembali, betul-betul tempat yang hangat, tempat yang aman buat anak. Nah, kemudian yang kedua, kita jangan biarkan anak kita itu terlalu larut dengan lingkungan luar atau dengan media sosial. Sesekali kita itu perlu masuk dalam dunia mereka. Ya. Orang tua itu nimbrung lah istilahnya. Memahami saja. Ya, apa sih yang kamu lihat? Oh, saya lihat gini-gini. Dengarkan, jangan dihakimi. Ya. Jangan dikatakan itu haram, itu dosa, itu salah, itu bertentangan syariat. Kamu salah, kamu ngawur. Nah, ini mereka langsung lari kalau diginikan. Nggak mau cerita lagi malah. Nggak mau cerita lagi. Kita dengarkan ceritanya. Oh, Bu, itu ada si fulan influencer gini, si fulan gini, si fulan gini, ada kejadian ini, ada kejadian itu. Kita dengar. Terus yang kedua, kita kasih tanggapan yang santai, jangan serius-serius banget. Ya, kita kasih tanggapan yang santai, dan ketika menanggapi kita di situ juga ngasih mereka edukasi. Jadi itu tuh ya itu sisi baiknya begini, sisi buruknya itu gini. Lah sisi buruknya itu begini. Jadi anak itu diajak untuk berpikir, bukan dihakimi di situ. Nah, kemudian yang ketiga, ini kalau misalnya anaknya memang keras ya, kadang kan ada anak itu yang diajak mikir mau, ada anak yang wah dablek, keras, tidak bisa diajak omong dan lain sebagainya. Nah, di sini kesalahan sebagian besar orang tua adalah kalau istilah analoginya, api itu dilawan dengan api, keras dilawan dengan keras. Akhirnya anaknya bukan jadi baik, malah tambah dablek, malah tambah lari. Nah, kalau misalnya anak kita keras, caranya adalah kita menggunakan yang namanya senjata batin, ya, dalam tanda kutip. Apa itu senjata batin? Senjata batin itu 3. Yang pertama, kita sabar. Ya, jangan putus asa ketika anak kita seperti itu. Ya, wis biarno. Jangan. Anak kita sudah tidak bisa dibilangi dan lain sebagainya, wis ndak urusan, rusak dewe, hidupmu bukan hidupku. Nah, jangan seperti itu. Kita tetap sabar dan tidak putus asa, ya, bahwa anak kita satu saat insya Allah akan jadi baik. Terus yang kedua adalah doa, terutama di sepertiga malam terakhir. Karena apa? Karena doa anak doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada kaumnya. Artinya pasti diijabahi. Kalau orang tua itu sungguh-sungguh doa setiap hari agar anaknya jadi baik, insya Allah yakin dan pasti satu saat dia akan jadi baik. Kemudian yang ketiga adalah kelembutan sikap. Ketika anak ini keras, ya kita nanggapinya itu jangan juga keras, tapi kita tanggapi dengan lembut, pelan-pelan. Terutama kalau mereka sudah remaja, sudah dewasa, tidak mungkin kita bisa mengerasi mereka, tapi harus
di counter dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang lembut. Ini insya Allah bisa bikin anak kita itu kembali ke rumah kita. Nah itu. Sebab supaya mereka ketika kembali ke rumah, maka tadi kalau analoginya Qabil, jadi iblis menjauh. Iblis menjauh, bukan iblis menjauh, dianya menjauhi iblis. Oh, dia menjauhi iblis. Iblis itu tetap akan ada. Iblis tapi dia, pasti akan tetap ada, betul. tidak mungkin lari. Ya, iblis tetap ada, media sosial akan tetap ada. Tapi lama kelamaan dia akan mulai condong berpikir dan akhirnya kembali sendiri ke rumah. Nah, Seperti Ustaz, itu. ini waktu kita tinggal terbatas, tapi sepertinya satu pertanyaan lagi bisa ini Ustaz untuk menjawab, dan ini juga satu fenomena yang mungkin sudah terlalu banyak di masyarakat kita terkait dengan interaksi antara lawan jenis Ustaz. Remaja saat ini mungkin interaksi lawan jenis dianggap satu hal yang biasa, sehingga akhirnya dari kebiasaan ini akhirnya mohon maaf berpacaran, dari pacaran mengarah ke hal-hal yang lebih buruk lagi, zina waliyadzubillah min dzalik. Nah, gimana sebetulnya Ustadz sebagai orang tua atau kita sebagai remaja membatasi interaksi dengan lawan jenis, kaitannya dengan yaitu menjaga supaya hal-hal yang tidak diinginkan tadi terjadi Ustadz? Yang pertama mungkin untuk orang tuanya dulu. Nah, orang tua sekarang ini ada satu masalahnya sebetulnya terkait dengan mindset orang tua sekarang. Jadi banyak orang tua di zaman kita sekarang ini larut di dalam fitnah zaman itu tadi, larut di dalam tren modern itu tadi. Nah, ketika mereka larut, akhirnya lama kelamaan pola pikir mereka itu jadi kebalik. Yang dulunya satu hal yang tabu, yang dulunya satu hal yang buruk, yang dulunya itu mereka anggap dalam tanda kutip ya satu hal yang menjijikkan, itu sekarang menjadi hal yang biasa. Bahkan mereka merasa aneh kalau tidak seperti itu. Jadi orang tua sekarang itu, bahkan ini saya temui ketika anaknya laki-laki misalnya, saya dulu ketemu beberapa orang, anaknya laki-laki itu tidak punya pacar, malah justru dianggap aneh, disuruh ayo kamu cari pacar, ayo kamu kok tidak punya pacar dan seterusnya. Nah, ini yang jadi masalah orang tua sekarang. Nah, dan ini harus dirubah mindset orang tua yang seperti ini. Ya, kita harus tahu bahwa satu izin untuk kemaksiatan kecil, satu izin untuk ketemu lawan jenis yang bukan mahram, satu izin untuk apel di rumah yang kelihatannya di rumah dalam pengawasannya, itu sebetulnya dia sedang membuka jalan tol untuk kemaksiatan yang besar. Nah, dan kemaksiatan ini nanti di masa depan akan menghancurkan anak itu secara spiritual dan juga mental. Secara spiritual dia hancur, dia sudah tidak takut lagi sama yang namanya dosa. Mungkin pertamanya beraninya cuma pacaran, tapi lama-lama sense of rasa bersalah itu kan mulai hilang. Akhirnya merambat kepada kemaksiatan yang lain. Akhirnya nggak merasa bersalah dan keterusan dan nggak cuma pacaran, nanti akhirnya mencuri atau korupsi di perusahaan itu jadi biasa dan lain sebagainya. Karena membiasakan keburukan tadi Ustaz ya. Iya, betul. Itu hancur secara spiritual. Yang kedua, hancur secara mental. Mentalnya itu jadi rusak. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diukur adalah gimana dia bisa dapat memuaskan syahwat nafsunya, gimana caranya dia bisa memuaskan perutnya dan lain sebagainya. Akhirnya ya sudah, dia mentalnya cuma sampai situ-situ aja. Dia nggak punya mental yang kuat untuk kekeh di dalam kebaikan ketika menghadapi tren-tren yang buruk yang ada di zamannya. Jadi ini perlu jadi catatan penting untuk orang tua. Nah, kemudian yang kedua untuk anaknya, kalau lawan jenis itu ada di dua dunia nyata dan dunia maya. Untuk di dunia nyata ya jelas solusinya yang pertama jaga pandangan. Ya, karena di dalam hadis disebutkan bahwa pandangan itu adalah
racun iblis, ya, anak panah iblis. Kalau kita itu meninggalkan hal itu karena takut kepada Allah, maka akan diganti manisnya iman yang akan kita rasakan di dalam hati kita. Terus yang kedua adalah kita harus menghindari campur baur dengan lawan jenis di dalam hal-hal yang tidak perlu. Ya, kita betul-betul menfilter diri kita. Kalau kita harus ketemu lawan jenis, pastikan bahwa itu cuma hal-hal yang penting dan setelah itu kita pergi. Jangan kita buka pintu buat diri kita untuk duduk lama dan seterusnya. Nah, kalau di dunia maya, ya yang penting adalah kita harus jaga diri. Jangan komentar, jangan chatting kepada lawan jenis secara berlebihan, cuma untuk ya merasakan kenikmatan sesaat atau ngomong hal-hal yang tidak penting. Nah, itu nanti akan menyeret kita ke hal-hal yang lebih jauh dan lebih berbahaya, mungkin itu. Nah, Ustaz, jadi luar biasa obrolan kita pada siang hari ini. Kita sudah tahu ternyata Islam memandang remaja itu sebagai satu titik start kehidupan di mana segala hal sudah mulai dipertanggungjawabkan, dosa mulai dicatat dan lain sebagainya. Dan kalau dari apa yang sudah kita bahas tadi Ustadz, bahwasanya remaja ini punya tantangan terhadap media sosial, modernitas nggak bisa kita tolak, tapi kita sebagai remaja harus punya sikap, harus punya pegangan ilmu agar kita tidak terbawa arus, dan orang tua pun juga punya peran untuk mendidik anak, mengajarkan anak agar mereka tidak larut dalam dunia sosial atau dunia maya atau modernitas yang sudah merajalela saat ini, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Dan bagi pemirsa dimanapun berada, media MCA Solo, pemirsa media MCA Solo, jika ingin ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ataupun ada usulan-usulan tema, maka silahkan untuk bisa WA langsung ke nomor 081229931010. Insyaallah kami akan membuka tema-tema yang pemirsa inginkan dan memfasilitasi untuk mendatangkan narasumber dan kita bahas bersama-sama. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih banyak atas waktunya, dan mohon maaf apabila dalam tutur kata ada yang kurang lebih. Kami mohon maaf, dan insya Allah kita akan kembali dalam MCA Talk selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.